Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Mustafa dengan NIM 13142301 kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep psikologi pendidikan. Pengertian psikologi. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan membahas tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia, baik selaku individu maupun kelompok dalam hubungannya dengan lingkungan. Pengertian pendidikan. Pendidikan berasal dari kata didik, lalu kata ini mendapat awalan me sehingga menjadi mendidik, artinya memelihara dan memberi latihan. Pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah memahami proses belajar dan pembelajaran, prosedur dan strategi siswa, memperoleh informasi baru, penjelasan teoritis tentang perilaku belajar yang dapat diaplikasikan dalam praktik pembelajaran di kelas, dan analisis kognitif tentang pembelajaran. Ruang lingkup psikologi pendidikan. Menurut Soerja-Brata 1974, ruang lingkup psikologi pendidikan ada di dalam peninjauan yang dilakukan secara statis, yaitu kajian psikologi tentang siswa yang ada di dalam dunia pendidikan, yang mana mencakup gejala jiwa serta tingkah laku. Peran psikologi terhadap pendidikan. Yang pertama, peran psikologi terhadap kurikulum pendidikan. Yang kedua, peran psikologi terhadap sistem pembelajaran. Yang ketiga, peran psikologi terhadap sistem penilaian. Metode yang digunakan dalam psikologi pendidikan. Yang pertama, metode eksperimen. Yang kedua, metode angket. Yang ketiga, metode klinis. Yang keempat, metode kasus. Sejarah psikologi. Psikologi bermula dari konsep sederhana yang kemudian terus dikembangkan dengan pemikiran kritis oleh para ahli psikologi, sehingga dikenal sampai sekarang ini. Psikologi kemudian berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejiwaan dan respon tingkah laku manusia dengan lingkungan. Faktor yang membuat seseorang menjadi guru yang baik yaitu guru profesional memiliki kemampuan melaksanakan tugas-tugas keprofesionalnya secara tepat guna dengan menjalankan tugas utamanya sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai, dan pengevaluasi peserta didik. Pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah. Manfaat psikologi pendidikan. Yang pertama, merumuskan program pembelajaran secara tepat. Yang kedua, memilih strategi atau metode pembelajaran yang sesuai. Yang ketiga, memberikan bimbingan atau konseling. Yang keempat, memfasilitasi dan memotivasi belajar siswa. Yang kelima, menciptakan iklim belajar yang kondusif. Yang keenam, berinteraksi secara tepat dengan siswanya. Yang ketujuh, menilai hasil pembelajaran yang adil. Kesimpulannya yaitu, psikologi pendidikan membahas berbagai aspek dalam konteks pendidikan, termasuk proses belajar, motivasi, kecerdasan, pembangunan sosial dan emosional, serta evaluasi dan pengukuran dalam konteks pembelajaran. Psikologi pendidikan membahas tentang bagaimana seorang belajar, seperti faktor yang mempengaruhi pembelajaran, strategi pembelajaran yang efektif, dan pengaruh teknologi terhadap pembelajaran. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.